Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala muallif hafizahullah taala ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Fi bayani, penjelasan fadailis siyam, fadail keutamaan as-siyam, berpuasa. Sekarang bab penjelasan tentang keutamaan berpuasa. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-batinati wadh-dhahirah, syara'a li ibadihi ma yuslihahum wa yus'idahum fid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi nujumil huda az-zahirah wa man tabi'a hadiyah wa tamassaka bisunnatihi az-zahirah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimun, kami akan menyebutkan kepada kalian bifadilati hadha syahr, menyebutkan untuk kalian fadilah, ya, keutamaan hadha syahr mubarak, bulan yang penuh keberkahan ini. Wa nas'alullah, dan kami meminta kepada Allah ayyuwaffiqana, agar Allah SWT memberikan taufik kepada kita, liktinami awqatihi, untuk iktinam, memanfaatkan, mempergunakan awqatihi, waktu-waktu di bulan Ramadan ini, bil amal salih, dengan amal salih, wa ayataqabbal minna, dan agar Allah SWT menerima amalan kita, wa yaghfir lana khatayana, dan Allah SWT mengampuni bagi kita dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah itu adalah yang maha mendengar lagi maha mengijabahi semua permintaan. Faqad rawa syaikhan, dan sungguh telah meriwayatkan dua syekh, Imam Bukhari, Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak cucu Adam, lahu, itu untuknya, bagi, miliknya dan untuknya. Al hasanah, satu kebaikan, bi asyri amsalihah, akan diganjar dengan 10 kebaikan semisalnya. Ila sab'i mi'ah, sampai 700 di'fin, 700 lipat. Sab'mi'ah 700 di'f, lipat, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Ada apa dengan puasa ini? Fa innahu li, karena puasa itu untukku, milikku puasa itu. Wa ana ajzi, dan aku ajzi, akan membalas bihi, sendiri puasa itu. Jadi puasa itu adalah Allah sendiri yang akan membalasnya, dengan ganjaran yang Allah kehendaki. Taraka syahwatahu, dan seseorang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, berhubungan suami istri, wa ta'amahu, meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, dikarenakan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaim, dan bagi seseorang yang berpuasa, farhatan, ada 2 kebahagiaan dan kesenangan. Farhatun, satu kebahagiaan, inda fitrihi, yaitu ketika dia ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa, dia berbahagia di situ.
Disebutkan oleh para ulama ya, kenapa dia bahagia ketika dia berpuasa, dikarenakan dia telah menyempurnakan ibadahnya sehari full sempurna. Maka dia bahagia ketika buka tuh ya, azan, bismillah, minum, bahagia, alhamdulillah ya, puasaku pada pagi hari ini telah sempurna. Jadi bahagia di situ ketika berbuka di situ. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan juga farhah ya, kebahagiaan inda liqa, ketika bertemu Rabbnya ya. Kenapa dia bahagia ketika bertemu Rabbnya? Karena dia ya akan melihat dan akan mendapatkan balasan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat kelak. Ya, makanya salah satu bentuk keutamaan ya seseorang apabila dia meninggal dalam keadaan berpuasa. Ya, itu sebuah bentuk kemuliaan bagi seseorang. Ya, sebagaimana sahabat yang mulia Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, ketika dibunuh oleh orang-orang Khawarij di kediamannya ya, beliau sedang membaca Al-Qur'an, sedang membuka mushaf Al-Qur'an ya, dan sebelum beliau wafat ya, beberapa hari sebelum itu atau malamnya, beliau bermimpi ya, bertemu dengan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang telah wafat juga, Abu Bakar dan Umar, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, engkau akan berbuka puasa besok bersama kami, yang menunjukkan akan datangnya ya, ajal dari sahabat Khalifah Rasulullah, sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Jadi beliau ketika dibunuh oleh orang Khawarij di rumahnya, itu beliau masih dalam keadaan berpuasa dan ya berbukanya di mana? Di surga bersama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebuah keutamaan, kemuliaan ya apabila seorang ya dia meninggal dalam keadaan berpuasa. Wala khuluf ya, wala khuluf ya, khuluf ya, yang sahih pakai kha, khuluf la khulhu bidammil kha al-mu'jamah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Wala khuluf, dan sungguh khuluf artinya taghayyur raihatil faham ya, berubahnya ya bau mulut atau khulufa ya. Khuluf itu berubahnya bau mulut ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khuluf ya, berubahnya bau mulut famis shaim ya, mulutnya seseorang yang berpuasa, indallah, itu di sisi Allah bau itu atyab ya, lebih ya harum, lebih mulia, lebih baik min rihil misk, dari ya bau minyak kasturi, minyak misek ya. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi bau ya seorang yang berpuasa itu lebih suci dan lebih baik ya di sisi Allah dari minyak kasturi, minyak misek ya. Kemudian akan disebutkan perinciannya di sini. Fahadal hadis, maka hadis asyarif yang mulia ini ya dulu menunjukkan ala jumlatin, menunjukkan kepada ya jumlatul fadail, menunjukkan kepada kumpulan fadail, keutamaan-keutamaan, wa mazaya, dan keistimewaan lisyam ya bagi puasa, min baini sairil a'mal, dari semua amal-amal soleh, minha, diantaranya ya. Apa saja bentuk keutamaannya? Yang pertama, inna mudha'afatahu, sesungguhnya ya penglipat gandaan, mudha'afah ya, penglipat gandaan puasa itu, takhtalif, berbeda, an mudha'afatil a'mal, berbeda dari penglipat gandaan
a'mal ukhra, amal-amal yang lain berbeda. Ya, penglipat gandaan. Kalau amal yang lain kan ya, satu kebaikan ya dibalas dengan 10 ya, sampai 700. Gitu. Sampai 700. Atau lebih dari 700 tapi ada bilangan-bilangannya. Nah, famudha'afatus siyam, adapun penglipat gandaan ya pahala puasa, la tanhasir, tidak dibatasi bi'adad, dengan jumlah tertentu. Ya, enggak dibatasi, karena Allah mengatakan apa? Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Itu kata Allah. Kalau yang tadi di awal hadis tadi apa? Setiap amal anak cucu Adam untuk dia akan mendapatkan pahalanya. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 lipat, 700 kali lipat. Nah, kalau puasa, adapun puasa kecuali puasa, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah milikku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Jadi itu balasan yang tidak terhitung. Ya. Bainamal a'mal ukhra, berbeda dengan amal-amal yang lain, tudha'af al-hasanah, dilipat gandakan kebaikan, bi asyri amsalihha, dengan 10 kebaikan, ila sampai sabi'imi'ati dhifin, sabi'imi'ah sampai 700 kebaikan. Gitu tadi kata beliau. Jadi ada perbedaan penglipat gandaan antara puasa dengan yang lainnya. Wa minha, dan juga diantaranya annal ikhlas, ya, karena sesungguhnya ikhlas ya fi siyam, ya, pada puasa itu aktsar minhu, itu lebih nampak, lebih banyak nampaknya, ya, lebih jelas ya bentuknya ikhlas itu, fi ghairihi minal a'mal, fi ghairihi, dari selain berpuasa, minal a'mal, dari amal-amal yang lain. Ya, nampak kalau dalam puasa itu memang ikhlas. Kenapa enggak ikhlas? Kenapa dikatakan lebih ikhlas? Ya karena enggak ada yang tahu. Ya. Bahkan mungkin ya sebagian kita ya enggak tahu kalau mungkin anaknya entah puasa entah tidak. Kita, istri kita entah puasa entah. Kita kadang-kadang kita tahu, kadang enggak. Ya, artinya ada. Kalau puasa Ramadan oke lah kita bersama-sama nampak. Kalau puasa-puasa sunnah sumpamanya Senin Kamis, siapa yang tahu hari Senin? Ya, hari ini semuanya kan Kamis di luar Ramadan, siapa yang tahu di antara kita yang puasa? Nggak ada yang tahu. Jadi dia lebih nampak bentuk keikhlasannya dari amal-amal yang lain, ya kan? Karena apa? Di qaulihi, dikarenakan sabda Nabi sallam, taraka syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, ya, wa ta'amahu, makannya, dan minum, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, dikarenakan diriku. Jadi bentuk keikhlasan dia tinggalkan itu karena Allah. Tapi kalau seumpamanya dia tidak meninggalkan itu karena Allah, ya nggak ikhlas namanya. Ketika nggak ikhlas ya nggak dapat pahala, seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya sangat ditekankan ikhlas. Wa minha, dan juga diantaranya keutamaan puasa ini, anallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ikhtassa, mengkhususkan asyam, mengkhususkan siam, berpuasa itu, li nafsihi, untuk dirinya. Ya, lihat, Allah khususkan puasa itu untuk Allah, milik Allah. Min baini sairil a'mal, dari semua amal-amal soleh. Ya, sairil, semua amal soleh, dari semua amal soleh, ya, Allah mengkhususkan puasa itu untuk dirinya. Ya. Kalau yang lain tidak ada, sholat semuanya tidak ada. Allah mengatakan sholat itu untukku, haji itu untukku, zakat untuk, enggak ada dalam hadisnya. Apa mungkin ada bapak yang pernah ketemu, ada sholat itu untukku, ada hadis itu? Pernah dengar mungkin? Haji itu untuk diriku, ada? Saya pernah. Sama ya, anak sampai sekarang juga nggak tahu apakah ada hadis tentang itu. Yang ada ini, saum li, puasa itu untukku, kata Allah. Ini menunjukkan apa? Allah ya menyandarkan sebuah amalan khusus terhadap kepada dirinya. Puasa untukku, diri, ya, milikku. Ya, wa huwal ladzi yatawalla, dan Allah lah yang yatawalla, ya, yang menjadi wali, ya, artinya yang mengurus
Jaza as-siyam, balasan shaim. Jaza as-shaim, balasan orang yang berpuasa. Jadi yang benar-benar 100% ya mengatur, kemudian mengelola ya balasan orang yang berpuasa murni 100% Allah. Ya, puasa tapi besar Pak. Wah, ini keagungannya kalau seperti ini. Ya. Jelas gitu loh, Allah mengatakan ya, puasa itu milikku dan aku yang akan membalas sendiri. Ya. Menunjukkan sebuah ya keutamaan yang agung dari ibadah puasa. Wa minha, di antaranya apa? Husulul farah. Ya, husulul farah. Ya, didapatkannya al-farah. Ya, al-farah artinya kebahagiaan. Lisaim, bagi seseorang yang berpuasa, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, farhun, sebuah kebahagiaan, inda fitrihi, ketika dia berbuka. Ya, kenapa dia bahagia? Dengan apa dia berbahagia? Bima abahallahu lah, dengan sesuatu yang Allah telah bolehkan untuknya. Jadi kan sebelumnya nih ya, mungkin udah dari jam 2 atau jam 3 kan udah beli ini, beli itu, beli kolak ya, beli bakwan, resol, macam-macam yang dibeli itu kan ya, beli es ini, es itu, banyak nih, tapi diharamkan. Beli tapi diharamkan, subhanallah. Kita beli itu tapi diharamkan untuk makan. Gak boleh kita makan, gak boleh kita minum, ya kan? Akhirnya apa? Tahan. Nggak dibolehkan. Nah, ketika dia berbuka, yang tadi dia sudah beli, Allah bolehkan. Bahagia nggak kira Pak? Hah? Bahagia. Alhamdulillah. Akhirnya ya, apa yang ingin kita rasakan tadi, gimana lah rasa kolak kok ya? Oh ya, dapat nyicipnya, alhamdulillah. Kayak gini rasanya. Jadi suatu yang awalnya tadi diharamkan jadi boleh, bahagia di situ. Ada kebahagiaan tersendiri. Ya. Makanya terkadang ya, kalau kita ngelihat Pak, anak kecil itu di awal-awal dia berpuasa, kalau kita motivasi, enak kan puasa? Iya enak puasa gitu. Jadi apa, dia sudah bahagia aja. Kodrat dia sebagai anak kecil aja bahagia ketika ya dia berbuka. Jadi kebahagiaan itu akan muncul di situ. Ketika seseorang berbuka, bisa berkumpul sama keluarga bersama-sama seperti itu. Ya. Atau berbuka puasa berjamaah di masjid. Jadi banyak kebahagiaan di situ. Wa farhul akhirah, dan kebahagiaan di akhirat, bima, dengan segala sesuatu, a'addallahu lahu, ada yang telah Allah siapkan, lahu untuknya, minas thawabil azim, ya, dari thawab ya, balasan yang sangat besar. Balasan yang sangat besar. Ya. Jadi di dunia dan di akhirat dapat. Ya. Wa hadza minal farah al-mahmud, dan ini merupakan bagian farah, kebahagiaan yang ya mahmud, yang terpuji. Ya. Karena nanti ada ada kebahagiaan yang tidak terpuji. Ya. Seperti contoh yang kebahagiaan tidak terpuji, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Ya, setiap hizbi itu mereka bangga, bahagia dengan apa yang mereka miliki. Nah, itu tercela, bahagia seperti itu tercela Pak. Ya, kami ini banyak di Bangko nih, kalian tuh dikit. Oh bangga, kelompok organisasi kami ini lebih banyak dari organisasi kalian. Ya, itu tercela, bangga kayak gitu. Bahagia dan bangga seperti itu tercela. Kullu hizbin, kata Allah SWT, setiap hizbi, setiap yang berkelompok-kelompok, berorganisasi tertentu yang dia berbangga-bangga dengan organisasinya, ya, mereka saling bahagia dan senang dengan kelompoknya. Itu tercela bahagia seperti itu. Atau dia berbahagia dengan kehancuran kaum muslimin, itu tercela juga. Di sini kebahagiaan di sini adalah yang terpuji. Yang terpuji. Li'annahu, karena sesungguhnya ya, puasa itu farhun ya, bita'atillah, kebahagiaan dengan mentaati Allah. Ya, boleh. Ini yang terpuji. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul, katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
fabidzalik, maka dengan hal tersebut, falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia. Nah, jadi falyafrahu ya, fil amr ya, menunjukkan suatu ya perintah yang dicintai oleh Allah. Jadi ya boleh kita berbahagia dengan kebahagiaan yang seperti ini. Wa minha, di antaranya ma yatrukuhu siyam ya, yaitu apa yang ditinggalkan oleh puasa ya. Yatrukuhu siyam artinya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh puasa. Puasa meninggalkan sesuatu, min atharin ya, dari athar ya. Puasa meninggalkan bekas ya, athar, bekas-bekas, mahmubah ya, yang dicintai indallah, di sisi Allah ya. Jadi puasa, ketika kita selesai puasa Pak ya, puasa itu meninggalkan sesuatu untuk kita. Bekas-bekas puasa itu nampak pada diri kita, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahya, apa itu? Apa bekasnya? Ya, apa yang ditinggalkan oleh puasa tadi? Wahya taghayyur, yaitu perubahan raihah, bau, fam shaim, mulutnya seseorang yang berpuasa. Bisa babi siam, dengan sebab ya puasa. Ya. Nah, pasti berubah Pak, pasti berubah. Kalau nggak percaya tes saja ya, nanti sore ya mau berbuka puasa, cium ya angok itu, gimana baunya, pasti berubah. Sudah nggak kayak pagi lagi ya, berubah dia dari yang sekarang gitu ya kan, baik punya kita atau ya punya orang lain. Nah, dia udah berubah dia, iya benar berubah Pak. Jadi puasa itu seperti diteliti oleh para ahli kesehatan, memang ada sesuatu yang istilahnya ketika tidak diisi di dalam perut itu, dia menghasilkan sebuah uap gitu loh. Uap apa ya dalam ilmu kesehatan itu, sehingga dia naik, nah itu dari situ timbul bau ya, bau dia ya, pengaruhnya apa namanya bekas-bekasnya, bekas bau. Tapi wahya atharun, akan tetapi itu adalah athar, bekas-bekas yang athar nasya'at, yang tumbuh, yang dihasilkan anit ta'ah, dari ketaatan. Jadi baunya itu bau dari ketaatan. Fasarat mahbubah, maka jadilah ya bekas tersebut sesuatu yang dicintai indallah, di sisi Allah ya. Wala khuluf, dan sungguh kata Nabi sallam ya, bau, perubahan bau dari mulut seseorang yang berpuasa, atyab indallah ya, itu lebih baik, lebih harum di sisi Allah dari bau minyak kasturi, minyak misek. Nah, jadi Pak ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya banyak sekali ya. Kalau kita lihat di dunia ini ya, sesuatu yang tampak ya secara zahir itu adalah sesuatu yang tidak baik ya, namun belum tentu di sisi Allah itu sesuatu yang tidak baik juga ya. Mungkin kita melihat ya, ada kaum muslimin yang hidup sederhana dengan ya tempat tinggal yang sederhana, pakaian yang sederhana dan seperti itu. Atau mungkin kalau kita lihat ini di bawah garis kemiskinan, tapi belum tentu itu jelek untuk dia. Bisa jadi itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada dia ya, dengan hal tersebut di akhirat kelak ya. Atau sebaliknya, kita melihat ada orang ya bergelimang dengan harta ya, memiliki fasilitas kehidupan yang mewah dan segala macam, belum tentu itu di sisi Allah sebentuk kemuliaan bagi dia di akhirat ya. Jadi tolak ukurnya itu syariat. Kalau syariat menganggap itu kemuliaan ya, dan dia juga orang yang berusaha untuk menjadi orang yang mulia dengan ketakwaan, maka itu kemuliaan. Kalau tidak ya, tidaklah itu bentuk sebuah kemuliaan bagi seseorang ya. Ketika kita melihat ya bau, perubahan bau mulut seseorang ya, itu adalah bau yang kurang sedap, tidak enak dicium ya, namun di sisi Allah ternyata itu yang ya lebih harum dari minyak yang ada di surga ya. Jadi kita melihat ini ternyata di Allah lain gitu loh. Jadi kalau kita nggak kembali ke syariat, kita nggak tahu
Ya, mana yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi kalau ada sebagaimana sering kita ulang-ulang. Jadi kalau ada orang mengatakan ya semua semua kelompok atau semua ajaran itu benar, salah Pak, keliru pendapat itu. Ajaran yang benar cuma satu, Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Tidak ada yang selain itu salah dan harus disalahkan. Ya. Harus disalahkan, keliru, dibenarkan. Ya. Nanti jangan sampai kita macam awak lah yang benar. Iya memang kami yang benar. Kami punya landasan dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau nggak seperti itu, kita nggak tahu mana yang hak dan yang batil. Ya. Kita nganggap ini benar juga, ini baik juga, padahal ketika dilihat ya dari kacamata syariat itu keliru dan salah ternyata. Jadi ingat ya, sekali lagi yang namanya kebenaran, yang namanya al-haq ya, suatu kebenaran itu hanya satu dan tidak berbilang-bilang dan berjumlah-jumlah, hanya satu. Taib. Wa min fadailis siyam, dan di antara keutamaan-keutamaan berpuasa juga anallah, bahwasanya Allah ikhtassa as-shaimin, mengkhususkan bagi orang yang berpuasa, bibabin, mengkhususkan dengan sebuah pintu, min abwabil, dari pintu-pintu al-jannah, surga. Dikhususkan, Allah mengkhususkan bagi orang berpuasa itu ada satu pintu. La yadkhulu, dan tidak masuk dari pintu itu, ghairuhum, selain orang berpuasa enggak masuk. Ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi khusus pintu ini, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain, an Sahal bin Sa'id, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di jannah itu, baban, ada sebuah pintu, yuqalu lahu, diberikan nama, yuqal, dikatakan, artinya diberi nama. Pintu apa? Apa nama pintu surga itu? Ar-Rayyan, ya, Ar-Rayyan namanya. Yadkhulu minhu, akan masuk dari pintu itu, as-shaimun, ya, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamah, pada hari akhirat kelak, di hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu, dan tidak akan masuk dari pintu itu, ahadun ghairuhum, satu orang pun dari selain orang yang berpuasa. Yuqal, maka di akhirat kelak akan dibilang, akan ditanya ya, akan ada yang menanyakan di akhirat kelak, aina, apa arti aina? Di mana as-shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Akan ada di hari kiamat kelak ditanya, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, maka orang-orang yang berpuasa nanti akan tegak, mereka akan berdiri. Fayadkhulun, ya, maka mereka akan masuk ke pintu Rayyan tadi, masuk Pak. Ya, mereka masuk ke pintu Rayyan tadi. Fa idza dakhalu, apabila mereka semua yang telah masuk ke dalam surga, uglik, akan dikunci. Ugliko, akan dikunci, digembok. Falam yadkhul minhu ahad, tidak akan masuk satu orang pun di dalamnya. Subhanallah. Jadi ada pintu khusus ya, yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Ya. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan. Ya. Ini ya, orang yang berpuasa masuk sini. Kalau dia Ustadz, semuanya dia dia mengerjakan amalan yang di situ banyak ya, pintu-pintu surga. Ya, sebagaimana dalam hadis ya, Nabi SAW mengatakan ya, siapapun wanita yang mentaati suaminya ya, menegakkan sholat 5 waktunya dan menjaga kemaluannya, maka Nabi SAW mengatakan silahkan dia masuk ke pintu surga kemanapun. Jadi gimana ya, dia bisa masuk sini, masuk situ, macam-macam ya, pilihan untuk dia, ya terserah. Kalau seperti itu dia milih mau masuk Rayyan karena dia orang puasa juga, atau dia masuk lewat pintu lain ya, yang dia juga punya keutamaan, kemuliaan di situ. Kalau dia punya ya pintu-pintu banyak, ya gimana caranya? Ya pilih salah satu. Ya nggak mungkin masuk dua-dua gitu, ya nggak bisa. Tapi yang khusus puasa itu hanya puasa aja, gitu Pak.
Ya kalau yang keutamaan sumpahnya lewat haji pintunya ada, lewat jihad ini ya taat kepada suami tadi seperti ini ada pintu-pintunya. Ah kalau surga ini khusus ya untuk orang untuk kalau yang berpuasa khusus pintunya. Wa min fadailis siyam, dan diantara keutamaan puasa juga, keutamaan puasa, annahu yaki, bahwasanya puasa itu yaki akan melindungi, ya melindungi yaki sahibahu, ya orang yang berpuasa, mimma yu'dhihi, dari segala sesuatu yu'dhihi yang mengganggu dia, minal atham, ya berupa dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, akan melindungi orang yang berpuasa. Ya, banyak kita kadang ingin melakukan kemaksiatan kemudian teringat, oh iya puasa tidak boleh. Ya, biasanya enggak, kalau sudah duduk itu dengan kawan, nah sudah terbukalah ya majelis makan daging saudara. Ya, buka majelis makan daging saudara, ngerumpi situ. Fulan ini. Fulan kasusnya kayak gini. Fulan itu banyak. Tapi ketika puasa, jangan. Berhentilah, enggak kita bahas si fulan itu. Capek kita bahas dia terus. Nah, jadi apa? Melindungi dirinya dari dosa memakan daging saudaranya. Ya. Nah, melindungi dia. Wa yahmihi, dan juga memproteksi dia minasyahawat, dari syahwat-syahwat ad-darrah yang memudaratkan bagi dirinya. Ya, melindungi puasa itu. Wa min adzabin nar, dan juga dari adab api neraka jahanam. Kama warada fil ahadis, bahwa sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis, an-nasyam, sesungguhnya puasa itu junnah, ya bidammil jim, dengan mendomahkan jim, ju, wa nun, ya musyaddadah maftuhah, dan nunnya ditasydid dan berharokat fathah, ju, jimnya ya domah ju, nunnya ditasydid fathah, junnah, ya junnah. Apa artinya? Ai sitrun, artinya perisai, ya tameng, sitrun. Hasinun, yang melindungi, ya yang memproteksi dia, min hadhil akhtar, dari bahaya-bahaya ini. Ya. Nah itu junnah. Ya. Soalnya kalau kita nggak pakai domah, keliru ngomongnya, keliru maknanya, Pak. Junnah artinya perisai. Ya, kalau jinnah apa jinnah? Jinnah apa artinya? Jin. Jinnah, jin artinya. Dunia jin, alam jin. Jannah surga. Ayat junnah, jinnah, jannah. Satu huruf, satu harokat yang berbeda akan merubah makna semuanya. Makanya hati-hati kalau baca sesuatu itu, terutama dalam bulan-bulan ini baca Al-Quran, perhatikan benar harokatnya. Keliru harokatnya, keliru maknanya. Makanya kadang-kadang kalau kita dengar ya sebagian kaum muslimin mungkin ngaji, waduh salah bacanya, itu sudah keliru maknanya, salah harokat, itu aja udah beda. Junnah, jinnah, jannah tadi kita sebutkan. Nah jadi ya perhatian terhadap ya harokat di sini. Wa min fadailis siyam, dan diantara keutamaan siyam, anna du'a shaim, sesungguhnya doanya shaim, doanya orang yang berpuasa, mustajabun, itu mustajab, ya mustajab, cepat dikabulkan, gampang dikabulkan. Faqad akhraja Ibnu Majah, dan sungguh telah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah wal Hakim, dan Hakim, an Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallam qol, bersabda, innal lis-shaim, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, ya ketika berbukanya, da'watan la turad, ya ada sebuah doa yang tidak akan ditolak, ya. Namun ya berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya salah satu pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan kalau menghususkan doa ketika sedang berbuka, mau detik-detik berbuka, ya itu tidak ada dalil yang sharih di situ. Ya, harus dekat berbuka, ya. Atau beliau nggak ada dalil khusus tentang tersebut. Jadi
Ya, seseorang boleh berbuka dari habis sahur, dari zuhur, dari asar, boleh dia berbuka kapanpun. Ya. Adapun mengkhususkan ketika sudah dihidangkan di situ, ayo sekarang berdoa. Jadi seolah-olah hanya di situ, ya, bentuk apa nama ini keutamaan hanya di waktu itu, mengkhususkan di situ. Ini butuh dalil, ya, butuh dalil yang kuat. Jadi kata beliau di situ ya tidak ada dalil yang sahih di situ. Wa qala Allah taala, dan semua Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fi asna'i ayati siyam, ya, ketika menyebutkan di tengah-tengah ayat, ya, asna, di tengah-tengah ayat puasa, ya. Allah Subhanahu wa taala firman apa? Wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadaku hamba-hambaku, anni, tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, ya. Karena dekatnya Allah jangan samakan dekat kita, ya, kayak saya semua dengan Pak Yos dekat, ya jangan samakan Allah dekat kita kayak gitu, enggak. Allah dekat tapi sesuai dengan keagungan dan, ya, kemuliaan Allah. Kayak mana dekatnya ya nggak tahu itu hakikatnya kayak mana, tapi Allah dekat, udah pahami Allah itu dekat sesuai dengan Allah. Jangan pahami dekat Allah itu seperti dekatnya anak dengan bapak, anak di bawah, bapak di atas. Oh, ini dekat kayak gini, enggak, keliru, itu salah. Ya, memahami ayat-ayat sifat, ya, keliru, fatal maknanya, ya. Jadi Allah mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat sesuai dengan dekatnya Allah, bukan dekatnya manusia. Ujibu dakwah, aku akan menjawab, mengijabahi dakwah, doa ad-da'i, orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Liyuraghib shaim, ya, agar Allah memotivasi, yuraghib, ya, memotivasi as-shaim, orang yang berpuasa, bikathratid du'a, untuk memperbanyak doa. Kemudian berikutnya, wa min fadailihi, di antara keutamaan puasa, annahu yaj'alu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kulla a'mal shaim, ya, setiap amal seseorang yang berpuasa ibadah, ya. Setiap amal seorang yang berpuasa ibadah, ya. Namun perhatikan hadisnya, ya. Mari kita dengarkan dengan seksama hadis berikut ini. Kama rawa Abu Dawud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tayalisi, dan Tayalisi, wal Baihaqi, dan Imam Al Baihaqi, Ali bin Umar, ya, dari Ibnu Umar marfu'an, ya. Marfu'an artinya sampai kepada Nabi, itu artinya marfu', ya. Marfu' artinya hadis yang diangkat artinya disampaikan kepada Nabi, sampai sanadnya, itu, ya, artinya marfu'. Kalau nggak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada sahabat, ya, namanya mauquf. Itu. Di sini disebutkan marfu', apa bunyi hadisnya? Somtus shaim, diamnya seseorang yang berpuasa, tasbih, itu adalah bentuk tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang yang berpuasa ibadah, tidur ibadah. Wa du'auhu mustajab, dan doa orang yang berpuasa itu mustajab, diterima. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya itu diterima, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami, ya, fi Musnad Al-Firdaus, wal Hindi fi Kanzil Amal, wa azahu ila Abi Zakaria Ibnu Mandah fi, ya, amalihi. Kira-kira Pak, ya, kalau kita dengar hadis ini, ada yang sesuatu nggak kira-kira? Ya, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Pernah dengar hadis ini? Pernah Pak? Gimana kedudukan hadis ini? Pak Posisi pernah Pak? Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, pernah dengar? Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, doanya mustajab, dan amalnya dilipat gandakan. Pernah dengar hadis itu? Saya ibadah. Ini Pak, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis dhaif dalam keutamaan berpuasa. Hadis dhaif ini, ya, yang dibawakan oleh Syekh di sini, ini hadis dhaif, ya, didaifkan oleh banyak ulama, diantaranya Syekh, Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam As-Sahih Ad-Dhaifah. Jadi ini hadis dhaif. Di situ ada rawi, ya, yang dia
ya pendusta, rawinya pendusta, kadzab, pembohong. Dalam silsilah rantai ya hadis ini ya ada seorang rawi. Jadi hadis ini hadis dhaif. Tidurnya orang berpuasa ibadah, bahaya ini. Kalau ini kita sebarkan kepada kaum muslimin, ya dah tidur belah. Ujungnya apa? Tinggalkan sholat, tinggalkan ngaji karena tidur kami itu berpuasa. Bahaya ini. Nah, jadi ya tentang hadis dhaif ya, para ulama berselisih pendapat apakah boleh ya kita menyebutkan keutamaan ya hadis dhaif dalam ya kitab-kitab keutamaan. Ya di sini ada dua kelompok para ulama. Kelompok yang pertama membolehkan dengan rincian. Ya, membolehkan dengan rincian. Di antara rinciannya yang pertama, hadis dhaif itu tidak benar-benar dhaif yang parah. Syadidud dha'af, yang dhaifnya sangat berat. Dan ya, kalau dhaifnya yang berat nggak boleh, atau maudhu, hadis palsu, atau yang lebih parah la ashalahu, nggak ada asal usulnya hadis itu. Ya, seperti ya ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat, utlubul ilmu walau bisin, menuntut ilmu walau kesin, itu nggak boleh disebutkan itu, karena itu syadidul dha'af, ya dhaifnya parah. Nah tapi kalau dhaifnya agak ringan-ringan, kemudian ada riwayat-riwayat yang lain ya, dan ada yang menguatkan juga, nah ini ada yang membolehkan. Nah, dan barangkali Syekh termasuk kelompok ini ya, karena memang di sini banyak riwayatnya tentang ini ya, tentang menyebutkan ini. Kemudian yang kedua, selain tidak syadidud dha'af, dhaifnya enggak kuat, yang kedua juga hanya dalam hal keutamaan, kemudian dalam nasihat-nasihat dan dalam kisah-kisah, itu saja. Kalau mau nyebutkan kayak gini kan keutamaan amal, fadhailul a'mal, ya kan, keutamaan amal ya, atau dalam kisah-kisah atau dalam nasihat, itu dibolehkan. Enggak boleh berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan halal haram, enggak boleh ya. Jadi pakai hadis dhaif tentang kehalalan ini enggak boleh itu. Jadi dia hanya tentang ya amal-amal soleh atau kisah-kisah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh seseorang meyakini itu hadis Nabi, enggak boleh. Kalau dia meyakini hadis Nabi, dia sudah menisbatkan kedustaan kepada Nabi SAW, dan itu bahaya, dosa besar. Nah itu kata. Nah kelompok yang kedua tidak boleh sama sekali. Ya, di antaranya adalah yang berpegang seperti ini ya, gurunya para syekh kami ya, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Beliau ya, dan juga murid-murid beliau mayoritas ya tidak membolehkan menggunakan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam keutamaan amal atau yang lainnya, nggak boleh. Dan ana secara pribadi lebih mengambil pendapat yang kedua. Jadi hadis dhaif itu nggak usah kita melirik ke sana. Walaupun dalam keutamaan hadis-hadis yang ada udah cukup. Ya, hadis-hadis yang sahih itu sudah mencukupi. Nah ini dia disebutkan beliau di sini. Kemudian juga, jadi hadis ini hadis dhaif ya, nggak ada tidur orang berpuasa itu ibadah, enggak. Kalau mau bisa Pak, tidur jadi ibadah bisa. Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Niat, ahsan, barakallahu fik. Dengan niat. Jadi kalau kita niat tidur, satu, agar kuat ngaji. Dua, agar nggak tergoda dengan bakwan dan kawan-kawannya, itu dapat pahala Pak. Tidur kita dapat pahala, niat. Jadi ketika tidur itu niat kita, oh saya tidur ini supaya malam kayak kuat ya ngaji, malam kakek kuat tarawih. Tidur kita ibadah. Innamal a'malu biniat. Nah itu kalau mau hadis ini dipraktekkan pakai innamal a'malu biniat, bukan pakai ini. Wa min fadailis syiyam, dan di antara bentuk keutamaan puasa juga annahu juz'un minas sabr, ya bahwasanya puasa itu adalah bagian dari kesabaran. Faqad akhrajat Tirmidzi, dan telah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyam, berpuasa nisfu sabr, berpuasa itu adalah setengah kesabaran. Ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Baihaqi dalam Syu'abul Iman wa Ibnu Majah, dan sama-sama didoifkan oleh
ya para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir, ya, punya Imam Suyuti, dhaif. Ya, puasa setengah kesabaran itu dhaif. Ya. Namun maknanya gini Pak, di antara juga faedah dalam hadis dhaif, maknanya tidak menyelisihi ya hadis yang sahih dan Al-Qur'an. Itu juga ya yang membolehkan seperti itu. Jadi di sini maknanya benar, sahih maknanya walaupun hadisnya dhaif. Ya kan puasa itu kan bentuk kesabaran. Kita sabar kan? Sabar nggak makan, sabar nggak minum, ya kan? Jadi maknanya ini sahih namun hadisnya dhaif. Ya, faqad akhbarallah, bahwasanya Allah telah menghabarkan bahwasanya an-sabirin, bahwasanya orang-orang yang bersabar yuwaffawna ujurahum, Allah akan sempurnakan pahala mereka bighairi hisab, tanpa balasan. Kemudian yang ini keutamaan yang terakhir, wa min fadailis siyam, di antara keutamaan siam wa fawaidihi, dan faedah-faedahnya at-thayyibah yang sangat baik, annahu yusabbibu, bahwasanya puasa itu menyebabkan sihhatal badan, sehatnya badan, kamaruya anin nabi, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallam, sumu, berpuasalah kalian, tasahhu, maka kalian akan jadi sehat. Kira-kira hadis tidak Pak nih Pak? Kira-kira hadis tidak? Berpuasalah kalian akan jadi sehat. Hadis enggak kira? Faedah satu lagi, di antara ciri-ciri hadis dhaif itu biasanya tidak akan sinkronisasi dengan akal. Pasti itu. Ya, ngerjo dikit pahala banyak, nggak masuk akal. Atau yang lain-lainnya, ya, salah dikit langsung parah balasannya. Itu diantara ciri hadis dhaif itu. Atau bilangannya aneh-aneh, ya, bacalah Bismillah 7.777 kali. Ya. Kita pernah lihat di Jawa ketika berjalan di Jawa, lihat ada baliho Pak, baliho gitu, ya, dari salah satu partai. Kemudian ditulis itu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 7.777 kali. Entah tidak tahu untuk apa baca banyak kan, Bismillah sampai 7.000. Nah itu biasanya dhaif, palsu, hadis seperti itu. Itu diantara ciri-cirinya, dia nggak sesuai dengan akal seseorang, dan juga bilangannya aneh-aneh Pak. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah, bilangan jumlah-jumlah yang sahih, ya, di dalam yang sahih dari Nabi SAW itu tidak lebih dari 100, ya, yang sahih, ya, itu yang paling maksimal 100, ya, selebih itu kan 7 kali yang banyak, 3, ya kan, baca ini 3, ini 7, ini 10, ini 100, ini 33, mentok 100 maksimal. Di atas 100 mulai Pak, ya, kita tanya-tanya, kalau udah 100, wih banyak nih kan, lebih ini 200, 300, coba kita tanya. Nah, biasanya dhaif, biasanya seperti itu, mayoritas dia nggak sesuai dengan akal. Seperti di sini, berpuasalah engkau akan jadi sehat. Sekarang kalau ada orang berpuasa nggak sehat gimana? Ada orang berpuasa dia nggak sehat gimana? Artinya apa? Ini nggak sesuai dengan akal. Secara akal aja nggak keliru. Secara hadisnya di sini disebutkan, ya, disebutkan oleh Al-Hindi dalam Kanzul Umal wal azahu ila ibni Sunni wa ibnu Nuaim. Wa qala al-Hafidz al-Iraqi fi takhrij Ihya wa rawahu Tabrani fil Awsat wa Abu Naim wa Tibbi An-Nabawi min hadis Abi Hurairah bi sanad dhaif, sanadnya dhaif. Wa qala Shaghani, dan berkata Imam Shaghani, maudhu', palsu. Ini bahaya di sini. Wa rawahu, kemudian begini, wa rawahu Ibnu Sunni wa Ibnu Nuaim wa dzalik, ya, hal tersebut dikarenakan li'anna shaum, karena berpuasa itu, ya, yahfadul a'dha' dhahirah, akan menjaga tubuh yang zahirah, yang jelas, wal batinah, dan yang di dalam, yang zahir dan yang di dalam, wal batin. Wa yahmi, dan akan melindungi min takhliti mata'im, dari bercampurnya makanan, al jalib lil amrad, yang akan menarik, ya, terhadap penyakit. Jadi mencegah berkumpulnya makanan-makanan yang akan membuat seseorang menjadi sakit. Nah, itu keutamaannya, ya. Jadi kalau seumpamanya memang terbukti secara medis, walillahilham, kalau enggak, ya, enggak usah kita perhatikan hadis ini. Hada, dan inilah walisiyam, bagi puasa itu fadhail katsirah, keutamaan yang sangat banyak, la yumkinuna istifa'uha, tidak mungkin bagi kita istifa'uha. Istifa'uha artinya
menyebutkan semuanya secara sempurna, walakin al-gharad, akan tapi tujuan kita at-tanbih ala ba'diha, untuk memperingatkan sebagian keutamaan saja. Wa fi hadzal qadar kifayah, dan insyaallah pada kesempatan ini kita cukupkan sampai sini insyaallah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.